Halo, perkenalkan nama saya Joshua Sirait, NRP 15/2017 akan mempresentasikan tugas praktikum pemrograman game level desain 1. Pada tugas ini saya merancang player dan obstacle pada game, di mana game ini merupakan game endless running, di mana sebuah player mencapai finish line atau lintasan akhir dengan cara menghindari objek-objek yang ada di depan. Berikut merupakan hasil dari tampilan game. Nah, pada tampilan tersebut tadi player, yaitu kotak hitam ini, akan memulai maju dan mencoba untuk menghindari obstacle yang ada di depannya. Nah, pada tampilan ini terdapat juga ada sebuah teks, yaitu angka yang menampilkan panjang atau posisi dari sebuah player ini. Nah, pada angka ini saya bertujuan untuk dimana player ini jika semakin jauh atau semakin mendekati lintasan akhirnya dan semakin tinggi angkanya, maka dia mendapatkan skor yang tinggi juga. Lalu saya akan menjelaskan komponen yang ada tiap pada hierarki. Yang pertama ada main camera. Main camera ini bertujuan untuk menampilkan perspektif dari game ini. Nah, pada main camera saya mengubah warna background menjadi warna biru supaya menampilkan warna langit. Lalu yang kedua ada sebuah komponen, yaitu follow player script. Nah, pada follow player script ini saya menampilkan sebuah di mana kamera ini dapat mengikuti posisi player secara terus menerus saat player maju. Lalu yang kedua pada komponen hierarki yaitu directional light. Directional light ini merupakan arah pencahayaan seperti sinar matahari. Nah, pada directional light saya ubah colornya menjadi biru juga supaya dapat menyesuaikan dengan pada main camera yang terdapat pada warna background. Yang ketiga pada komponen hierarki yaitu ground. Ground ini merupakan alas atau lintasan bagi player dan obstacle. Nah, pada ground ini saya menambahkan physical body, yaitu slippery. Nah, slippery ini saya ubah nilai dynamic frictionnya menjadi 0 dan static frictionnya menjadi 0. Mengapa? Supaya player bergerak maju dengan lancar dan mulus dan tidak berputar-putar. Karena kalau dynamic frictionnya berubah atau static frictionnya bertambah, maka saat player ini maju maka akan menjadi berputar-putar sehingga tidak dapat diarahkan dengan baik. Komponen yang keempat pada hierarki yaitu player. Nah, player ini merupakan pemain atau tokoh utama daripada game ini yang bertujuan untuk ke finish line atau akhir lintasan. Nah, pada player ini saya melakukan banyak perubahan ya. Jadi yang pertama ada komponen player movement script. Apa itu player movement script? Player movement script ini merupakan fungsi yang saya berikan kepada player ini supaya dapat maju dan dapat bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, yang pertama saya bahas tentang public rigid body. Nah, public rigid body ini sebagai komponen yang pada player atau fisiknya yang saya fungsikan menjadi RB. Lalu yang kedua pada public float
for force sama dengan 2000 F. Nah, nilai float ini merupakan nilai majunya atau perpindahannya pada player sebesar 2000. Nah, lalu yang ketiga pada public float set force sama dengan 500 F. Nah, nilai float ini merupakan nilai force yang diberikan pada player untuk perpindahan ke samping, kiri atau kanan. Lalu lanjut untuk pada void fixed update, terdapat fungsi yang pertama ada RB titik add force kurung buka 0,0, forward force bintang time titik delta time. Nah, pada yang pertama ini merupakan nilai untuk majunya pada player, yaitu dimana forward force-nya saya berikan pada nilai Z, karena kalau untuk X dan Y ini akan menjadi nilai ke atas atau ke samping. Lalu ada fungsi yang kedua, yaitu if input titik get key D, lalu RB titik add force kurung buka set force bintang time titik delta time, 0,0, terus force mode titik velocity change. Nah, ini merupakan fungsi di mana jika masukkan huruf D atau pada keyboard kita menekan tombol D, maka akan terjadi pergeseran ke arah kanan, yaitu kepada nilai X set force yang tadi bernilai 500 F. Nah, set force ini dikalikan dengan time delta time, yang dimana time delta time ini merupakan force yang dikalikan dikali dengan waktu, sehingga adanya penyesuaian pada FPS pada game. Nah, lalu ada force mode titik velocity change. Nah, jika adanya force, maka kecepatannya juga akan disesuaikan dengan force yang diberikan. Nah, pada fungsi yang ketiga ini sama seperti yang pada di atas, hanya saja karena pergeseran yang di kedua pergeseran fungsi yang kedua ini di arah kanan, maka fungsi yang ketiga ini pergeseran pada arah kiri, sehingga nilai X nya menjadi min set force bintang time titik delta time. Nah, lanjut lalu ada komponen yang lain pada player, yaitu player collision. Player collision ini merupakan komponen script yang saya gunakan jika player bertabrakan pada obstacle, maka player akan berhenti bergerak. Berikut merupakan sintaksnya. Yang pertama, saya membuat sebuah variabel player movement. Nah, jika adanya sebuah tabrakan atau tubrukan, akan menampilkan pesan kita menabrak sebuah obstacle, dan movementnya menjadi bernilai false atau berhenti. Pada komponen hierarki, saya menggunakan teks untuk menampilkan skor pada game. Nah, pada teks ini saya menggunakan script yang bernama score. Nah, berikut merupakan sintaksnya. Pada sintaks score, saya pertama menggunakan using entity engine.ui. Nah, lalu pada pengelasannya, yang pertama saya menggunakan transform sebagai player, lalu untuk text score text. Nah, lalu untuk fungsinya, jika score text titik text sama dengan player.position .z, maka tampilkan dan toString. 0 ini merupakan jika nilai posisi player ini menjadi nilai hasil yang bulat
tidak merupakan desimal atau koma